Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga sehat selalu. Kemarin kita sudah belajar materi tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjut dengan materi yang baru tentang fungsi kuadrat. Baik, kita awali untuk mengenal fungsi kuadrat, diawali dengan bentuk umumnya seperti apa. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Atau terkadang fx-nya kita ganti dengan y, maka bentuknya menjadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan syarat nilai a, b, c-nya adalah elemen bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika A-nya sama dengan 0, maka fungsinya akan berubah menjadi fungsi linier. Nah, arti dari fungsi kuadrat itu adalah dia mempunyai eksponen terbesarnya adalah X pangkat 2. Begitu. Kemudian kita ambil contoh. Ada suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 3. Nah, di sini kita bisa mengenal mana nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. A itu adalah koefisien yang nempel dengan x kuadrat. Maka di sini nggak kelihatan, ditulisnya berarti adalah 1. A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya, B itu adalah koefisien dari x. Berapa koefisien dari x? Yaitu 2. Kemudian C itu adalah konstanta. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah negatif 3. Dapatlah nilai A, B, dan C-nya. Nah, contoh yang kedua adalah 5x kuadrat min 3. Maka kita dapatkan nilai A-nya adalah koefisien dari x kuadrat 5. Terusnya 5. Sedangkan B-nya adalah koefisien dari x. Oh, di sini nggak ada x-nya, berarti B-nya adalah sama dengan 0. Kemudian konstantanya berapa? Konstantanya min 3. Ya, lanjut dengan nomor 3. Suatu fungsi x sama dengan min 2x kuadrat tambah 5x. Artinya nilai A-nya adalah negatif 2 dan B-nya adalah 5. Sedangkan konstantanya tidak ada, maka konstantanya C-nya adalah nilainya 0. Baik, di sini kita akan belajar membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk membuat grafik fungsi, secara umum kita ingin mengetahui dulu seperti apa sih grafik fungsi yang akan kita buat. Secara umum, grafik fungsi itu ada 2 macam. Pertama adalah grafik yang akan terbuka ke bawah. Ada juga grafik fungsi yang terbuka ke atas. Nah, dari sini kita mengenal ada beberapa titik penting pada grafik fungsi. Kita lihat ada titik-titik di sini, ada titik 1 dan titik 2. Nah, titik 1 dan titik 2 ini disebut juga dengan titik potong sumbu X, ya, titik-titik yang memotong pada sumbu X. Kemudian ada titik 3. Titik 3 itu adalah titik yang memotong pada sumbu Y. Sedangkan titik yang keempat itu disebut dengan titik puncak atau titik balik. Nah, di sini titik baliknya ada 2 macam. Ketika grafik fungsinya itu terbuka ke bawah, maka titik baliknya disebut dengan titik balik maksimum karena dia berada paling tinggi, paling puncak, kemudian dia akan berbalik kembali turun ke bawah. Ketika gambar grafik fungsinya itu terbuka ke atas, maka titik puncaknya disebut dengan titik balik minimum karena ketika dia sudah sampai paling bawah, dia akan berbalik naik lagi ke atas. Maka dikatakan titik balik minimum. Nah, kemudian di sini ada garis putus-putus. Garis putus itu disebut dengan sumbu simetri. Karena dia membagi 2 atau membelah grafik fungsi ini menjadi 2 bagian yang sama, ke kiri dan ke kanan. Ya, di sini kita akan membuat grafik fungsi kuadrat. Kita ambil satu contoh. Misalnya suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 dengan domain atau daerah asal himpunan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian tanyakan gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut.
Kemudian yang B, tentukan pembuat nol fungsi, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan koordinat titik baliknya. Nah, cara menjawabnya kita awali dulu dengan membuat tabel. Karena ketika ada domain atau daerah asal akan lebih mudah ketika kita mencari titik-titik yang akan dilalui oleh fungsi itu dengan menggunakan tabel. Kita awali dulu dengan apa aja yang dibutuhkan dalam tabel gitu. Nah, pada tabel yang kita perlukan adalah mulai dari daerah asal. Daerah asalnya atau domainnya kita ambil pada baris yang pertama. Semuanya kita tuliskan di sini. Kemudian kita urutkanlah fungsi itu. Fungsi itu terdiri dari x kuadrat plus 2x min 3. Di sini Ibu buat pakai menggunakan yang merah. Kemudian nilai dari fx itu nanti adalah dengan menjumlahkan hasil dari x kuadrat tambah 2x dikurang 3 ini. Nah, sekarang kita awali dengan nilai x-nya diganti dengan min 4. Nilai x-nya diganti min 4, maka nilai x kuadratnya ada 16. Kemudian nilai 2x-nya adalah 2 kali min 4 min 8. Ditambah dengan konstantanya min 3, hasilnya adalah 5. Begitu pula dengan min 3. Min 3, x-nya diganti min 3, maka nilai x kuadratnya adalah 9. Nilai 2x-nya adalah 2 kali min 3 min 6. Ditambah dengan konstanta min 3, hasilnya adalah 0. Kemudian jika x-nya min 2, maka x kuadratnya 4. 2 kali min 2 min 4. Ditambah min 3, hasilnya min 3. Kemudian x-nya kita ganti dengan min 1, maka x kuadrat sama dengan 1. 2 kali min 1 min 2, ditambah dengan min 3, hasilnya min 4. X-nya kita ganti dengan 0, maka x kuadratnya 0. 2 kali 0 juga 0. Ditambah dengan min 3 konstantanya, hasilnya adalah min 3. Kemudian x-nya kita ganti dengan 1. Nilai x kuadratnya adalah 1. 2 kali 1 adalah 2. Dikurang 3 konstanta, hasilnya adalah 0. Kemudian x-nya kita ganti dengan 2, maka x kuadratnya adalah 4. 2 kali 2 adalah 4. Ditambah dengan min 3, hasilnya adalah 5. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa titik-titik yang dilalui fungsi adalah min 4,5, min 3,0, min 2, min 3, min 1, min 4, 0, min 3, 1,0, dan 2,5. Nah, dari titik-titik yang didapat tadi, itu adalah titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi. Kemudian kita siapkanlah diagram kartesiusnya. Nah, pada diagram kartesius akan kita pindahkan titik-titik yang dilalui tadi. Min 4,5, cari titik min 4,5. Kemudian min 3,0, tarik titiknya. Min 2, min 3 ditarik titiknya. Min 1, min 4 juga ditarik titiknya. 0, min 3 ditarik titiknya. 1,0 dapatkan titiknya. Kemudian 2,5 dapatkan titiknya. Titik-titik yang kita dapatkan tadi kita hubungkan satu persatu sehingga terbentuklah suatu kurva. Kita jadikan kurva mulus ini menjadi grafik dari fungsi kuadrat yang ditanyakan. Itulah kira-kira cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, dari gambar grafik fungsi kuadrat ini ditanyalah tadi pertanyaan yang kedua. Bagaimana pembuat nol fungsi? Pembuat nol fungsi itu adalah artinya titik potong pada sumbu X yang membuat fungsi itu menjadi nilainya 0, yaitu di titik min 3,0 dan titik 1,0. Kemudian ditanyakan juga adalah titik potong sumbu Y. Di mana titik potong sumbu Y? Oh, memotong sumbu Y-nya di 0, min 3 pada saat nilai X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian sumbu simetrinya. Di mana kira-kira letak garis yang bisa membelah fungsi ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, pada bagian sini kita bisa tarik. Inilah pada nilai X sama dengan min 1. Tariklah garis di sini menjadi sumbu simetri namanya. Nah, terakhir adalah menentukan koordinat titik balik. Pada fungsi yang terbuka ke atas, kita akan melihat ketika fungsi itu kita gambarkan sampai dia
paling bawah, ternyata dia akan berbalik kembali naik ke atas. Nah, titik baliknya ini adalah disebut dengan titik balik minimum pada titik min 1, min 4. Nah, kalau yang tadi kita ambil contoh adalah grafik fungsi yang sudah diketahui domainnya. Bagaimana jika ditanyakan menggambar grafik fungsi yang belum diketahui domainnya? Nah, kita buat dengan cara yang lain, kita buat sketsanya. Adapun cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, kita ketahui ada beberapa langkah. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat itu yang pertama adalah kita balik. Kalau tadi dari gambar grafik kita mengetahui titik potong, sumbu X, titik potong, sumbu Y, sumbu simetrinya, kemudian titik balik maksimum. Kalau sekarang kita menentukannya mulai dari mencari titik potong sumbu X-nya. Mencari titik potong sumbu X itu dengan menentukan nilai Y-nya yang sama dengan 0 atau nilai Fx-nya sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong sumbu Y. Kita jadikan nilai X-nya yang sama dengan 0. Kemudian menentukan nilai sumbu simetrinya, yaitu nilai X sama dengan min B per 2A. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Kemudian nilai optimum atau nilai maksimum dan minimumnya fungsi itu ada di mana? Ada rumusan, nilainya adalah Y sama dengan min D per 4A. Di mana D itu ada diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian menentukan titik puncaknya adalah gabungan antara nilai X pada persamaan sumbu X-nya, sumbu simetrinya, dan nilai optimumnya, nilai Y sama dengan min D per 4A. Nah, ketika titik-titik ini sudah kita dapatkan, maka kita kita letakkan pada bidang kartesius. Kemudian baru kita hubungkan sehingga berbentuklah kurva mulus yang akan kita jadikan sebagai grafik fungsi kuadrat. Ya, kita ambil suatu contoh gambar yang kedua. Gambarkanlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kalau yang tadi ketahui domain, sekarang tidak diketahui domainnya. Maka kita menggunakan langkah-langkah dengan mencari titik potong sumbu X terlebih dahulu. Ketika menentukan titik potong sumbu X, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Ketika nilai fx sama dengan 0, kita gantikan dengan 0, terbentuklah persamaan kuadrat. Seperti materi kita sebelumnya. Kita cari nilai X1 dan X2 pada persamaan kuadrat tersebut, didapatlah X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah min 1. Maka nilai Y-nya adalah 0, sehingga didapatlah titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan min 1,0. Nah, untuk titik potong sumbu Y, itu jika nilai X-nya sama dengan 0. Ketika nilai X-nya sama dengan 0, tinggal kita masukkan ke dalam fungsi. Dengan nilai X-nya yang 0, F0 sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Hasilnya adalah min 3. Didapatlah titik potong sumbu Y itu adalah 0, min 3. Udah 3 titik kita dapatkan. Lanjut dengan menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya tadi ada rumus, yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, dari rumus fungsi tadi kita dapatkan A-nya berapa? A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya min 3. Maka masukkan ke dalam rumus. Min B per 2A, min dari min 2 per 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Dapatlah persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian nilai optimumnya bagaimana? Nilai optimum sebelumnya kita butuh nilai D, diskriminan. Rumus D adalah B kuadrat min 4AC. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai B-nya adalah min 2 pangkat 2, min 4 kali A, A-nya 1, C-nya min 3. Didapatlah 4 tambah min 4 kali min 3 adalah plus 12. 4 tambah 12 sama dengan 16. Dapatlah nilai D-nya adalah 16. Maka
nilai optimumnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Min dari 16 per 4 kali 1 min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Didapatlah nilai Y sama dengan min 4. Oh, berarti posisinya karena negatif kurang dari 0, maka nilai optimumnya adalah minimum. Nah, dapatlah kita dapatkan titik baliknya, titik balik minimum itu dari X-nya tadi berapa? X-nya sama dengan 1 dan Y-nya adalah min 4. Inilah titik balik minimum 1, min 4. Dari titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi, kita letakkan pada bidang kartesius kembali. Titik potong dengan sumbu X tadi adalah 3,0 dan min 1,0. Dapat 2 titik. Inilah titik potong sumbu X. Kemudian sumbu Y. Titik potong sumbu Y berapa tadi? 0, min 3. Kasih notah 0, min 3. Kemudian sumbu simetrinya adalah di X sama dengan 1. Kemudian nilai optimumnya adalah di Y sama dengan min 4. Maka pasangan ini menjadi titik balik minimum. Dapatlah 4 titik yang kita dapatkan. Dari 4 titik ini bisa kita hubungkan 4 titik, kemudian kita perpanjang ke atas, kiri dan kanan, sehingga terbentuklah sketsa grafik fungsi kuadrat. Kira-kira demikian cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.